Hai guys, di video kali ini kita akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, indeks mata uang dolar, ETH Bitcoin, Bitcoin Dominance, akan ada analisa orang lain, dan sedikit berita mengenai Hong Kong. Ada beberapa koin yang dibuka trading pair-nya, visi daripada Hong Kong untuk terjun di dalam industri Web3 ini, dan sedikit mengenai BitBoy Crypto. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily. Close-nya itu hijau, hari ini ada sedikit penurunan, tidak ada terlalu banyak perubahan. Di RSI-nya ini masih dalam posisi bearish, tetapi untuk MACD-nya ini ada potensi untuk terjadi bullish crossover ke atas, yang mungkin akan bisa membawa harga Bitcoin itu naik untuk beberapa hari ke depan. Target itu masih sama, itu di 26.300 sampai di 26.600. Kalau misalnya kita bisa melewati harga 26.800 ini, maka kita akan lebih besar kemungkinannya untuk ke daerah kotak warna merah yang lebih besar ini. Posisi daily kita itu masih sangat oversold sekali, dan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, jadi sangat wajar kalau misalnya akan ada pump ke atas. Tetapi kita lihat ini belum ada terlalu banyak pergerakan yang terjadi ya selama beberapa hari terakhir ini. Dan mungkin hari ini juga akan ada berita keputusan Grayscale SEC, tidak tahu apakah akan ditunda lagi atau tidak, tetapi itu bisa menjadi katalis harga kalau misalnya Grayscale disetujui untuk diubah Bitcoin Trust-nya itu menjadi spot Bitcoin ETF, adalah hal yang sangat bullish sekali untuk Bitcoin dan Grayscale ya teman-teman. Analisa orang lain mengenai Bitcoin, di mana kalau kita lihat menggunakan indikator EMA garis exponential moving average ini, harga itu tampaknya itu bertahan di atas 200 EMA ya teman-teman. Jadi ini adalah time frame weekly, 200 weekly moving average. Itu ada di sekitar 25 ribuan garis biru tua ini yang menopang harga Bitcoin selama ini. Di kemarin di Juni dan di sekarang di bulan Agustus itu menopang harga Bitcoin. RSI ini berada di dalam posisi yang di bawah 50, jadi kita perlu waspadai meskipun kalau kita lihat untuk weekly-nya itu sebenarnya RSI bisa dalam posisi membuat pola. Di RSI itu bisa terjadi pola juga, dan kalau kita lihat, kita hubungkan ini, itu adalah pola seperti ini. Kalau misalnya RSI itu turun daripada garis warna merah ini, maka membuat harga Bitcoin lebih ke bawah lagi, dan ini masih berada di dalam range. Jadi sebelum adanya untuk agar bullish, Bitcoin harus melewati RSI sekitar 55. Nah, dari situ bisa terjadi breakout daripada pola di RSI ini. Maka dari situ saya bisa melihat Bitcoin ke harga yang lebih tinggi untuk tahun ini. Tetapi ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu VTX ini, di mana garis merahnya itu mengcross garis hijaunya, harus kembali lagi agar bisa bullish untuk harga Bitcoin. Sekarang masih dalam posisi bearish ya teman-teman. Untuk stokastiknya ini, dia masuk ke dalam daerah buy zone. Jadi masih ada peluang untuk Bitcoin bisa naik ke atas kalau kita lihat dari apa yang dia tulis di sini. Mungkin harga Bitcoin juga bisa meretest daerah bawah ini, yaitu di harga 25.600 ya. Agar bisa bullish, maka weekly close-nya itu harus di atas harga 25.600 ini. Sekarang kita akan melihat indeks mata uang dolar, di mana DXY dia respect terhadap garis uptrend yang saya buat di sini, mana ini adalah time frame daily-nya. Tidak ada bearish divergence yang terbentuk meskipun ada red dot yang terbentuk di market cipher di sini di time frame 4 jamnya teman-teman. Ini perlahan-lahan mulai berubah menjadi bearish, belum sepenuhnya bearish karena dari struktur ini dia masih bisa naik lagi asalkan dia bertahan di atas garis warna merah ini, yaitu di 103,7. Breakdown daripada garis ini, maka itu akan membuat DXY menjadi lebih bearish, dan ada hal yang bullish untuk Bitcoin dan saham ya teman-teman. Kita akan pantau terus bagaimana pergerakan harga DXY selanjutnya. Resistance ke atas masih sama, yaitu di 104,6. Update sedikit mengenai ETH Bitcoin, masih berada di dalam pola rising wedge ini, dan untuk garis besarnya saya akan expect dia itu masih bisa ke bawah. Setelah dia selesai mungkin naik itu sampai ke daerah 0,064. Nah, dari situ kalau misalnya ada rejection, misalnya ada wick, maka itu bisa ada pertanda awal kalau dia akan berbalik arah dan mungkin akan terjadi breakdown ketika dia menyentuh daerah bawah ini, karena dia sudah cukup lama berada di dalam pola rising wedge ini.
Untuk Bitcoin dominance masih sideways saja. Kemarin itu sempat naik, kemudian ada wick ke atas. Hari ini ada sedikit penurunan. Tidak ada banyak yang terlalu terjadi. Ada potensi ini bisa naik lagi untuk Bitcoin dominance, di mana akan ada bullish crossover di MACD-nya. Dan real Bitcoin dominance juga menunjukkan kalau kita itu sideways antara Bitcoin dan ETH dari Juni sampai sekarang, jadi tidak ada banyak perubahan. Untuk altcoin non-ETH juga mengalami hal yang sama, sideways di titik sekitar 95%. Dan ada berita kemarin dari Hong Kong itu di mana mereka sudah secara resmi melaunching platform trading Bitcoin dan kripto. Ada 2 trading pair yang bisa di-trading oleh profesional, yaitu Matic dan Avalanche. Ya, ini bisa menjadi katalis untuk harga Matic dan Avalanche. Untuk investor retail biasa, mereka boleh melakukan trading Bitcoin, ETH, USDT, dan USDC. Nah, sebelumnya ini SEC itu pernah memberikan daftar kalau beberapa token layer 1 ini seperti Matic, Avalanche, Sol itu adalah sekuritas ya, tetapi kan karena ini adalah di Hong Kong, jadi tidak ada kaitannya dengan SEC, tetapi efeknya itu hanya kepada kalau misalnya SEC berulah lagi, maka bisa menyebabkan harga ini turun di sini. Tapi dengan bukanya trading pair di exchange Hong Kong yaitu Hashkey ini, itu menurut saya bullish ya. Memang mungkin secara jangka pendek ini masih mengikuti harga Bitcoin, belum ada tanda-tanda yang bullish untuk altcoin-nya, masih berada di dalam range akumulasi yang bisa berlangsung cukup panjang, tapi bukanya, masuknya Matic dan Avax di exchange ini menandakan kalau ya fundamentalnya itu cukup lumayan baik dan secara jangka panjang performanya bisa bagus. Beberapa hal yang kita bisa take away daripada artikel thread ini yaitu dari Kementerian Keuangan Hong Kong, Sekretaris Finansialnya Paul Chan percaya kalau masa depan pertumbuhan teknologi digital di Hong Kong itu akan ditenagai oleh blockchain dan teknologi Web3. Jadi mereka sangat jelas sekali kalau teknologi ini akan digunakan untuk kehidupan digital di Hong Kong. Di dalam Web3 ini, sektor-sektor seperti NFT, GameFi, game dengan ada mekanisme finansialnya, play to earn, dan immersive entertainment itu akan menjadi tombak utama hiburan digital orang-orang di sana. Banyak raksasa entertainment global itu sedang berinvestasi di dalam sektor industri ini ya teman-teman. Jadi kita perlu tandai ini, arahnya itu akan ke sana. Makanya saya sering bilang kalau NFT, game finance, dan play to earn itu memang kondisi sekarang itu mungkin tidak seberapa, tidak bullish, tapi nanti akan ada masa-masanya kalau ini akan naik lagi. Dan di sini juga disebutkan berbagai manfaat daripada teknologi, yaitu tidak usahnya menggunakan perantara, ada keamanan, ada transparansi, ada immutabilitas, yaitu data tersebut tidak bisa diubah lagi ketika sudah terekam, biayanya itu yang murah, dan aplikasi yang bisa diaplikasikan kepada banyak aspek seperti finansial, perdagangan, supply chain management, dan kegiatan sehari-hari. Mengenai acara yang dia kunjungi ini, sekretaris finansial ini memberikan tambahan 50 juta dolar untuk ekosistem Web3 yang ada di sini. Dan visi mereka tidak berubah di mana Hong Kong itu mau menjadi daerah yang ramah kripto, menjadi pusat untuk aset digital global. Jadi bullish untuk Bitcoin, kripto, apapun itu, NFT, Metaverse, GameFi, DeFi, itu pasti akan ada masa-masanya untuk naik lagi, dan mungkin itu bisa terjadi di tahun depan. Sedikit mengenai BitBoy Crypto, yang tampaknya ini dia dipecat dari BitBoy Crypto. Jadi Ben Armstrong tidak lagi akan bekerja di dalam brand BitBoy Crypto ini, yang merupakan kepunyaan daripada Hit Network. Tampaknya ini ada masalah emosional, fisik, dan finansial yang dilakukan oleh Ben Armstrong terhadap karyawan-karyawan di Hit Network tersebut, dan orang-orang lain yang ada di komunitasnya itu juga kena ya teman-teman. Ada gugatan juga kepada Ben Armstrong dan influencer yang lainnya mengenai mereka itu waktu itu mempromosikan FTX ya. Dan kita tahu juga ini Ben Armstrong memang suka berperkara, sering shield koin-koin yang tidak
terkenal itu kemungkinan adalah paid shilling, jadi dia dibayar oleh project tersebut untuk men-shield koin-koin tersebut. Jadi ya cukup aneh juga sebenarnya karena ya BitBoy Crypto itu sudah seperti melekat dengan dirinya. Ya dialah BitBoy Crypto tersebut ya kalau dianggapan di pemikiran kita. Tapi karena secara hukum ini kepunyaan dari perusahaan Hit Network ini, jadi akhirnya dia dipecat dari sini dan mungkin dia akan melanjutkan karirnya di dunia kripto ini dengan jalur yang berbeda. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.